Haleluya, haleluya. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini kembali kita boleh ada, diizinkan Tuhan di dalam bait-Nya bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita sudah diberkati dalam setiap pujian penyembahan kita. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau suara saya sumbang, parau begitu ya. Karena memang kondisi flu, batuk berat gitu ya. Tapi kalau kita melayani dalam keadaan yang sehat itu tentunya baik-baik saja, semua aman. Tapi ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, ini yang merupakan tantangan yang terberat gitu ya. Tapi saya percaya di dalam keterbatasan kekurangan saya, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Dan biar dalam waktu 1 jam ke depan ini kita mau meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Dan biar firman Tuhan itu menjadi rema sehingga di mana kita berada, apapun yang kita hadapi di dalam hari-hari kita, firman itu menjadi dasar kekuatan kita. Amin. Haleluya. Oke, firman Tuhan malam hari ini berjudul bahwa iman meruntuhkan kemustahilan. Nah, haleluya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk dalam pembacaan atau firman Tuhan, ada satu film cuplikan yang akan kita lihat sebagai satu aksi nyata bahwa benar-benar hal ini pernah terjadi. Seorang anak usia 14 tahun gitu ya di Amerika, dia pernah masuk ke dalam sebuah danau es yaitu bernama John Smith. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ceritanya gitu ya. Dan dipastikan bahwa anak ini tidak akan bisa hidup lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengalami dehidrasi, kekurangan oksigen gitu dan kerusakan otak dan sebagainya. Dan secara medis anak ini tidak bisa hidup karena sudah ada di dalam danau es itu selama 15 menit. Dan ketika ada di rumah sakit dia 45 menit jantungnya tidak berdenyut sama sekali. Dan sudah dipastikan atau bisa digambarkan bahwa anak ini tidak bisa hidup lagi. Tapi kita lihat di dalam film ini ada seorang ibu yang dengan kekuatan imannya percaya kepada Tuhan, itu yang mengubahkan segalanya. Dan anak ini bisa hidup kembali normal sehingga dokter, perawat pun terheran-heran, terkagum-kagum. Masa sih iya ini bisa terjadi? Inilah bukti bahwa iman itu meruntuhkan dan mengalahkan segala-galanya. Oke, bisa kita lihat? Ya. Ada suaranya? In this changing world, in this land of uncertainty, you are the rock in the middle of the waves. Yes. You called me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. Yes. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And this is what I do. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, And you are. and you are mine. Your grace abounds in deepest waters.
Ibunya berteriak dan memanggil Roh Kudus, tolong, aku perlu kau sekarang, hidupkan kembali anakku. Gak berapa saat kemudian mesin itu berfungsi dan anak ini bisa bernafas kembali. Ada banyak teman-teman jemaat yang juga ikut mendukung dalam doa untuk keselamatan anak ini. Karena keluarga ini juga keluarga yang setia beribadah. Semua teman-temannya juga mendukung, sepakat berdoa bersama-sama, membuktikan kesatuan hati dapat menggetarkan kerajaan surga untuk tangan Allah segera bergerak, menyatakan pertolongan, menyatakan kesembuhan, menyatakan mujizat. Tuhan, mujizat terjadi. Anak ini pun sadar, sembuh, dan tidak mengalami kerusakan otak. Iman dari seorang ibu yang tetap percaya di tengah-tengah kemustahilan. Haleluya, haleluya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang datang? Mungkin ada banyak pertanyaan dalam hidupmu, dalam hidupku juga. Kemustahilan-kemustahilan yang ada di depan. Mungkin karena sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Mungkin usaha yang gagal. Mungkin cari jodoh yang belum datang-datang. Ataupun ekonomi yang sedang amburadul dan berantakan. Masih adakah iman untuk tetap percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat. Haleluya. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-28. Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai yang ke-28. Bapak Ibu boleh ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Saya mulai dulu dari ayat yang 14. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak yang mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. 15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari yang, Guru, anak ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bergeretakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. 20. Lalu mereka membawanya kepadanya.
Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 23, jawab Yesus. 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. 25, ketika Yesus melihat orang banyak itu makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. 27, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah kepada mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? 29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Haleluya, haleluya. Ada beberapa hal yang menarik dalam kisah ini yang akan kita sama-sama belajar ya. Di mana satu Yesus dengan 3 orang muridnya, ring pertama dia pergi ke sebuah bukit, ke sebuah gunung ya. Di situ terjadi transfigurasi, yaitu perubahan wajah. Yesus sebagai anak Allah dimuliakan di situ. Dan setelah selesai acaranya kira-kira 6 hari mereka turun. Ketika mereka turun, mereka menemukan murid-muridnya yang ditinggal di bawah itu sedang mengalami masalah. Apa masalahnya? Ternyata masalahnya adalah seorang bapak datang kepada mereka membawa anaknya yang sakit. Nah, anaknya yang sakit ini kalau kita lihat sejenis penyakit ayan ya. Tapi rupa-rupanya ini lebih daripada itu. Kenapa? Karena ada roh jahat yang mendompleng, yang masuk ke dalam tubuh anak itu. Sehingga dikatakan bahwa anak ini terpelanting, anak ini digoncang-goncangkan tubuhnya. Anak ini pun diseret masuk ke air, anak ini tanpa pengendalian diseret dibawa ke dalam api. Dan membuat anak ini berbusa mulutnya gitu ya, menjadi kejang tubuhnya. Yesus tahu bahwa ini bukan sakit-sakit biasa, tapi memang ada roh yang benar-benar masuk ke dalam tubuh anak ini. Nah, masalahnya adalah ketika anak ini dibawa kepada murid-murid Yesus, ternyata mereka tidak dapat menyembuhkan. Dan itu sebabnya orang bertanya, ini murid-murid Yesus tapi kenapa tidak bisa menyembuhkan? Tadi di ayat yang lain dikatakan bahwa ini hanya dapat disembuhkan dengan berdoa. Nanti kita akan melihat di sini kenapa sampai tidak bisa. Nah, setelah itu kita melihat Yesus datang di waktu yang tepat. Dan bapak ini bercerita kepada Yesus bahwa anakku sedang sakit. Dan kalau sudah roh jahat memasuki tubuhnya, maka tubuh anak ini tidak ada pengendaliannya. Dia bisa masuk ke dalam air, dia bisa masuk ke dalam api, dia bisa terguling-guling, terpelanting dan sebagainya. Sungguh sangat disayangkan bukan? Kalau kita mempunyai anak yang ada dalam kondisi yang demikian, bagaimana hati kita? Sedih enggak? Pasti sedih. Kalau anak kita sakit aja gitu, misalnya nih, Josie yang di sana, ma aku panas. Yang bingung tuh kita orang tua pasti. Oh, coba kamu ke puskesmas, coba kamu minum ini, coba kamu minum itu dan ini. Seperti saya sampaikan kepada saudara Andri, Kak Ivon sepertinya nggak bisa mimpi nih, suaranya parau, sakit dan panas. Sebagai adik dia ikut memikirkan, oh Kak Ivon sudah minum obat belum? Coba Kak Ivon minum ini, coba Kak Ivon minum ini. Bukan itu saja, tapi
Ibu gembala juga, coba kamu minum obat ini. Saya bilang iya saja. Itu menunjukkan kepedulian mereka terhadap jemaatnya yang sedang sakit. Ya, kita apalagi punya anak dalam keadaan susah, sakit gitu ya. Apalagi ini dimasuki roh yang berbeda, roh yang membuat anak ini nggak sadar gitu. Pasti sedih hatinya. Dan dia berusaha bagaimana untuk bisa menyelamatkan anak ini keluar dari roh jahat itu. Dan dia bawa kepada Yesus, dia ceritakan seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa iblis itu datang, tujuannya adalah untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Betul? Di dalam Yohanes 10. Saya mohon maaf, saya ambil air ya. Seperti ini memang tenggorokan agak kering gitu. Tapi saya berusaha untuk semaksimal mungkin bisa memberikan yang terbaik untuk dalam pelayanan kepada Tuhan walaupun kondisi tubuh tidak memungkinkan ya. Nah, kita tahu bahwa tujuan iblis datang itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ya kan? Dan kita melihat bahwa kalau dia mau bekerja, menyatakan manifestasinya itu nggak lihat-lihat orang. Saya sempat berpikir, anak ini masih kecil loh. Tapi dia sudah bisa dimasuki roh seperti itu. Menunjukkan apa? Bahwa anak ini kan anak yang lemah, ya kan, masih polos, belum mempunyai iman yang kuat. Akan sangat mudah untuk iblis masuk ke dalamnya. Nah, gambaran ini seperti kita. Bisa saja iblis masuk kepada anak-anak, bisa masuk kepada orang tua, bisa masuk kepada orang dewasa, bisa masuk kepada anak-anak remaja, bisa kepada jemaat, pemimpin sekalipun. Sangat memungkinkan untuk iblis bisa menerorkan rencana dan tujuannya untuk mencuri. Mencuri apa? Damai sejahteramu. Mencuri apa? Sukacitamu. Mencuri apa? Mencuri semangatmu. Apalagi dia mau membunuh imanmu. Kemudian apa? Dia mau membinasakan tubuhmu secara jasmani dan rohani. Itu tujuan iblis. Makanya dia nggak peduli siapapun dia bisa masuk. Kalau orang itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalau orang itu dalam keadaan kosong hatinya. Kalau orang itu tidak mempunyai iman yang kuat. Akan sangat mudah iblis untuk memasukkan rencananya. Dan dia merusakkan hidupmu dan hidupku. Ketika kita tidak mempunyai Tuhan di dalam hidup kita. Ketika hati kita kosong. Ketika mungkin hati kita dipenuhi dengan sakit hati. Ketika mungkin kita dipenuhi dengan dendam, amarah, kekecewaan, kepahitan. Dan itu sangat mudah untuk iblis masuk ke dalam hidup kita dan merusakkan semuanya. Maka tugas dan tujuan dia adalah mencuri, membunuh, membinasakan terjadi. Nggak mau kan kita? Anak ini mengalami hal itu. Tapi berita baiknya bahwa bapak ini tahu sudah terjadi begitu lama. Dia nggak mau biarkan anak ini terus dikuasai roh jahat. Beda dengan kita, terkadang kita mungkin sudah merasa, aduh hidup ini sudah nggak benar ini. Sepertinya aku sudah mulai jauh dari Tuhan ini. Kok aku berdoa Tuhan nggak tolong-tolong dan sebagainya. Tapi kita terus merasa aman dan nyaman di zona yang seperti itu. Tidak cepat berbalik, tidak cepat bertobat. Nah, bapak ini dia mau menyelamatkan anaknya dengan datang kepada... Memang salah datang kepada manusia, murid-muridnya. Karena murid-muridnya tidak mempunyai kuasa kan. Walaupun dekat sama Tuhan. Tapi ternyata tidak bisa menyembuhkan, ada kegagalannya di situ. Siapa yang mampu di sini? Hanya Yesus saja. Itu sebabnya ketika kita mungkin ada masalah, kekhawatiran, kecemasan. Datang kepada siapa? Yesus Tuhan yang sanggup untuk bisa menolong kita. Bukan kepada manusia ini tadi. Manusia ini kita rasa oh bisa iya tapi ternyata gagal. Dan syukurnya Bapak ini gak kecewa. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata anakku ini sakit. Dan roh jahat ini yang merasuknya. Roh jahat ini yang membuat dia sampai seperti ini. Nah dikatakan di sini ketika roh itu melihat Yesus, maka dia mulai bermanifestasi, ya kan?
Wow, dia menunjukkan nih, aku sudah menguasai anak ini. Lihatlah Yesus nih dibanting, terpelanting ya. Mungkin dia meronta, dia membantingkan tubuhnya ke tembok dan sebagainya. Dia menunjukkan kuasanya kepada Yesus. Yesus gak kaget, Yesus gak heran, karena memang itu tujuannya iblis, ya kan? Yesus hanya melihat, teruskan aja mau sampai di mana. Tapi yang membuat Bapak ini takut dan khawatir adalah melihat ketika anak ini dikuasai roh jahat. Maka dia mulai merasa cemas. Apa iya Tuhan bisa menyembuhkan anak ini? Lihat sudah dikuasai roh jahat. Apa iya anak ini bisa sembuh? Apa iya anak ini bisa terlepas dari ikatan? Ternyata begitu parahnya. Dia dibanting ke kanan, dia dibanting ke kiri, terpelanting, terlempar dan sebagainya. Meronta, berteriak dan sebagainya. Sepertinya gak ada harapan. Sepertinya gak ada pertolongan. Lihat begitu ganasnya roh jahat ini menguasai anak ini. Kita lihat anak ini sudah dibawa dekat Yesus loh. Iblis itu gak takut kalau kita dekat dengan Yesus. Murid-murid ada dekat Yesus, tapi dia gak bisa buat apa-apa. Anak ini ada dekat Yesus, tapi ternyata iblis masih bisa bermanifestasi. Ketahuilah bahwa iblis itu gak takut kalau kita ada dekat Yesus. Tapi dia takut kalau di dalam hidup kita ada Yesus sendiri yang hidup. Dia takut kalau di dalam hidup kita ada iman yang kuat di dalam Yesus. Banyak orang dekat hanya datang ibadah, ikut-ikutan saja, tapi gak ada pertobatan. Iblis gak takut. Ada orang yang memuji Tuhan, tapi gak sungguh-sungguh, ya kan? Iblis gak takut. Tapi iblis akan takut ketika di dalam hidupnya benar-benar ada firman, ada roh Allah, ada Yesus sendiri. Baru dia gemetar. Itu sebabnya ketika anak ini ada di situ, dia gak takut, dia menunjukkan manifestasinya. Nih, ayo lihat. Nih anak ini ku ginikan, ku banting, ku lempar dan sebagainya. Apa yang mau kamu katakan, hai Bapak? Intinya iblis ini mau menunjukkan kepada bapaknya nih. Nih loh anakmu sudah kukuasai. Dia gak bisa berkata apa-apa kan? Bisu kan? Seringkali kebisuan itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kebisuan apa? Kebisuan tidak bisa memuji Tuhan. Kebisuan untuk tidak bisa bersaksi tentang Tuhan. Kebisuan untuk tidak bisa berkata positif. Tapi ketika kita berkata hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu mudah sekali keluar. Memaki orang, menghina orang, menghakimi orang, menjelek-jelekkan orang, menyakiti orang dengan kata-kata itu mudah sekali. Kita gak bisu. Tapi seringkali kebisuan rohani terjadi dalam hidup kita. Gak berani menyaksikan siapa Tuhan. Gak berani bercerita tentang kebaikan Tuhan. Ketika beribadah memuji Tuhan hanya keplok-keplok aja. Seperti keplok doro. Woi, woi. Hanya peserta yang hadir tapi tidak ikut menjadi pemain. Ini loh sangat disayangkan sekali. Ada kebisuan-kebisuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kadang-kala kita nggak sadar. Kebisuan ini terjadi kepada anak. Tapi dia juga bisa terjadi pada setiap kita. Itu sebabnya kita mau sadar bahwa seringkali kita juga dikuasai. Walaupun terkadang kita bilang, oh aku dekat. Tapi seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau melihat di sini. Kalau orang sudah dikuasai roh jahat, dia tidak dapat bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Semua akan ditabrak saja. Sudah tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Nah inilah yang terjadi. Anak ini dikuasai, digoncang-goncangkan, terpelanting dan sebagainya. Dia dimasukkan ke dalam api. Ya dalam arti tanpa terkendali tubuh ini kadangkala dibawa untuk datang dekat-dekat api. Nah kita tahu api kan panas, menghanguskan. Ya kan lambang dari apa? Amarah.
lambang dari hawa nafsu, lambang dari hati manusia yang membara, yang bisa membakar. Nah, roh jahat ini bisa membawa kita juga kepada hal-hal tindakan seperti apa? Kita dibakar api cemburu. Misalnya, kita disinggung orang gitu ya. Kemudian kita mulai sakit hati dan akhirnya mulai dendam. Awas kamu, tak tunggu di sana ya. Nah, seringkali seperti itu. Ada banyak kejadian kalau di televisi kita lihat sepasang sejoli gitu ya. Pernah terjadi kan di Mojokerto. Nah, sampai akhirnya mereka dimutilasi, ini anak perempuan. Entah jadi bagian berapa banyak. Karena yang laki ini memang pengalamannya motong daging gitu, jual daging gitu ya. Jadi dia bisa memilahkan mana yang kepala, mana yang bagian sayap, mana bagian kaki, bagian paru-paru, semua itu terjadi dan dimasukkan di dalam plastik, disimpan di lemari. Kenapa? Karena terbakar cemburu. Merasa mungkin ya, wah ini temannya nih sedang pergi dengan yang lain, pulangnya malam, awas pulang akhirnya dimutilasi seperti itu, dibakar api cemburu. Banyak kali kita juga seringkali dibakar hawa nafsu yang tak terkendali. Misalnya nih, di sini nggak ada ya, di sini nggak ada, saya percaya. Hidup lama mungkin ya. Nah, ketika kita mungkin udah diberi pasangan ya, sama Tuhan udah pas gitu ya. Dulunya body gitar, tapi setelah lama berjalan berlangsung sudah mulai jadi gentong gitu ya. Wah, udah mulai lirik kanan, lirik kiri gitu dan akhirnya kepingin yang lain. Nah, tidak bisa mengendalikan penguasaan diri. Bukan itu aja, dalam hal makanan, dalam hal jalan-jalan, ke mall dan sebagainya, kurang pengendalian diri. Banyak hal dibakar api ketamakan, misalnya kepingin harta orang lain. Wih, dia punya mobil ini. Wih, dia punya rumah seperti ini. Oh, dia punya berlian seperti ini. Kepingin, padahal nggak mampu. Tapi apa yang dilakukan? Merampok, mencuri, maling dan sebagainya. Tindakan-tindakan yang nggak benar kan? Kenapa? Karena ini dikuasai oleh roh jahat tadi, dibawa kepada api. Satu situasi yang tidak bisa terkendali, yaitu apa? Ada lambang kemarahan, hawa nafsu, keserakahan dan lain-lain. Ada juga orang yang tidak puas dengan berkat Tuhan, mengejar kesuksesan, mengejar apalagi ketenaran, kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Mungkin pergi ke gunung untuk minta pesugihan, mungkin pergi ke kuburan untuk minta pesugihan dan sebagainya. Menghalalkan beberapa cara karena tidak puas dengan berkat yang Tuhan berikan. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu memelihara hari ini cukup untuk hari ini, gitu ya. Nah, kita melihat lambang air, anak ini dibawa kepada satu situasi yang mencekam, bisa tenggelam, bisa apalagi, bisa ketakutan, kematian dan sebagainya. Kemarin saya lihat juga berita ada bapak kakek-kakek yang ingin menyelamatkan cucunya yang sedang bermain di sungai, ya kan? Nah, kemudian anak ini atau cucunya ini kecemplung, plung. Bapak ini pun berusaha untuk menolong anak ini gitu ya. Dan ternyata bapak ini udah usia, dia nggak bisa berenang atau mungkin arusnya terlalu kuat. Akhirnya bapak ini yang hilang. Orang-orang cari nggak ketemu. Yang ketemu cucunya bisa selamat. Kakeknya nggak selamat. Nah, kita lihat air melambangkan apa? Air di sini ada kekacauan. Ya, ada lambang kematian, ada penderitaan, ketenggelaman dan sebagainya. Iblis, roh jahat kalau sudah masuk kepada seseorang yang hatinya kosong, yang hidupnya kosong, dia bisa membawa kita kepada satu situasi, suasana yang mencekam, yang bisa apa? Membuat kita merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas. Kita bisa ada di dalam kematian, penderitaan, ketenggelaman, ya, kebakaran dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah menguasai hidup kita, bukan saja kita yang menderita, tapi tentunya keluarga pasti menderita.
Istri menderita, suami menderita, anak menderita, orang tua menderita, saudara-saudara kita juga mungkin akan mengalami penderitaan yang sama, ya kan? Itu sebabnya si bapak ini tahu bahwa ini nggak bisa dibenarkan ini kalau hal ini terus terjadi kepada anaknya. Ingat juga Bapak Ibu bahwa si roh jahat ini juga bisa merasuki rumah tangga kita, ya kan? Pekerjaan kita, apalagi di gereja bisa ada saling adu domba, bisa terjadi. Di dalam rumah tangga bisa terjadi percacokan suami dan istri, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bukan aja suami kepada istri tapi istri kepada suami bisa loh. Ya gitu, jadi jangan dikira istri suami yang lebih perkasa, enggak kan, banyak sekarang istri-istri yang perkasa sehingga suaminya yang ciut, aduh takut gitu ya, itu banyak terjadi. Nah, mari kita mau melihat di sini, itulah cara kerja iblis yang seringkali merusak rencana Allah dalam kehidupan kita. Dia membawa pikiran kita untuk supaya kita ada dalam satu situasi putus asa, ketakutan, terus apalagi hilang harapan, kematian ketika kita melihat usaha dan pekerjaan kita gagal. Ketika kita mungkin melihat adanya kepahitan kita ditipu orang. Ketika kita melihat bahwa kita sudah dibodohin orang. Mungkin kita melihat ada bahwa kita diputus pacar kita. Atau mungkin sakit yang tak berkunjung sembuh. Hutang yang belum lunas-lunas. Iblis membawa suasana ini ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita takut, kita tertekan, kita gak bisa bebas, kita gak bisa terlepas. Kita terus terikat. Inilah strategi iblis untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan, menghancurkan keluarga Tuhan, anak-anak jemaat dan lain sebagainya. Ya, kita lihat di sini bahwa ada firman Tuhan yang berkata ketika rumah itu bersih tapi tidak didiami, maka roh jahat itu membawa 7 temannya. Kalau kita sudah ada dalam bait Tuhan, ikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan biarkan hidup kita ini hanya bersih saja. Dengan datang kepada Tuhan saja, dekat sama Tuhan saja. Tapi alami secara pribadi Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Alami bahwa yang ada di dalam kita itu Yesus. Alami bahwa kita itu beriman kepada Yesus. Alami bahwa kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat ada perkara-perkara yang luar biasa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Iblis bisa masuk dengan membawa roh-roh yang lain. Kalau kita nggak segera bertobat, kita nggak segera sadar, maka kita pasti akan menjadi sasaran empuk roh jahat tadi. Karena di dalam firman Tuhan juga berkata, 1 Petrus bahwa dia itu seperti singa yang berjalan, berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang siap untuk ditelan. Siapa orang yang siap ditelan? Orang yang hatinya kosong tadi. Siapa yang siap untuk dimangsa, dimakan? Orang yang hatinya atau hidupnya penuh dengan luka, luka batin, kekecewaan tadi. Orang yang telah dikuasai oleh roh jahat tadi. Orang yang sudah hidupnya itu tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Gampang sekali di situ. Ya, dia akan dihabisi, dibawa ke api, dibawa ke air dan sebagainya. Karena singa mengaum-ngaum siap untuk menelan. Maka itu Tuhan berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya kan? Kembali kepada cerita ini. Bapak ini membawa anaknya kepada Yesus. Sebagaimana kita lihat bahwa Yesus juga mengasihi kita. Dia gak mau membiarkan kita menjadi sasaran empuk iblis. Dia gak mau membiarkan kita untuk jatuh terpuruk di dalam kekecewaan, di dalam kegagalan, di dalam ketakutan, kecemasan, himpitan oleh karena tekanan, oleh karena masalah, oleh karena persoalan dan sebagainya. Yesus tidak mau kita terus ada dalam keadaan demikian. Itu sebabnya dia kirim anaknya datang untuk menyelamatkan. Dan kita sudah dilepaskan, dibebaskan. Kita lihat ketika Bapak ini membawa kepada Yesus. Yohanes 9 dikatakan bahwa Yohanes 6 ayat yang ke-37.
Yesus tidak pernah menolak barang siapa yang datang kepada dia. Bapak ini bawa, ini anakku sudah lama. Yesus tanya sudah berapa lama? Sejak kecil. Berarti sekitar anak ini umur 14 tahun mungkin ya. Sejak kecil berarti sudah belasan tahun dia dikuasai demikian. Dan adalah waktu yang tepat ketika dia datang kepada Tuhan. Dan dia berkata, dia menceritakan semuanya kejadian ini. Yesus mengasihi kita semua. Dia tidak pernah menolak barang siapa yang datang kepada dia. Bahkan Matius 11 ayat 28 dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada kelegaan yang Tuhan tawarkan untuk setiap orang yang mau datang kepada Yesus. Ada kelepasan yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang terikat. Ada kesembuhan yang Tuhan berikan untuk orang-orang yang sakit. Ada pertolongan yang Tuhan berikan untuk setiap orang-orang yang mengalami jalan buntu, persoalan dan sebagainya. Ada jawaban dan kelepasan di dalam Yesus. Itu sebabnya dia undang, ayo datang kepadaku. Yang menjadi masalah apa? Seringkali kita nggak percaya. Yang menjadi pertanyaannya apa? Seringkali kita nggak punya waktu. Yang menjadi pertanyaan apa? Seringkali kita merasa bosan. Seringkali kita merasa capek Tuhan. Mana janjimu? Engkau berkata tapi sudah bertahun-tahun aku berdoa. Nggak ada pertolongan. Nggak ada jawaban dan sebagainya. Saya belum mendengar cerita yang jelas dari suami saya. Cuman semalam dia bercerita ada sepupunya begitu yang telah lama menikah dan belum dikaruniai anak. Saya minum ya. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berpisah. Suami saya bercerita pada saya bilang sabar, nanti aja ya ceritanya. Gitu, kenapa? Kayak saya butuh istirahat dulu, nanti aja lanjut gitu. Tapi saya sempat mendengarkan sebentar gitu. Terus ini loh Fon, fotonya, oh ya anak Tuhan ya. Tapi ketika mereka mengalami persoalan, diizinkan menikah, tidak punya keturunan dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah seperti itu. Sangat disayangkan. Dan bukankah ini tadi strategi iblis untuk menghancurkan? Yesus itu selalu membuka tangannya. Ketika kita dalam keterpurukan, sakit penyakit, apapun itu namanya. Yuk datang kepada Tuhan karena dia sudah menjamin segalanya. Jangan ambil keputusan sendiri. Jangan merasa pintar menggurui Yesus. Jangan merasa lebih hebat dari Yesus. Sehingga kita memotong jalan Tuhan, jangan. Tapi mari kita mau belajar untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku tidak bisa. Tuhan aku begini dan begini. Saya menyampaikan firman bukan saya lolos dari masalah ini. Saya bercerita kepada suami. Tuhan mau bawa kemana ini? Kita disuruh beriman. Ya saya berfirman ini juga beriman. Kan gitu. Memang kita hidup oleh iman. Nah kan segitu toh. Kita berjalan dengan iman. Itu anak-anak Tuhan. Bukan melihat apa yang di depan, tapi melihat jauh ke depan. Mungkin ada setumpuk gunung persoalan di depan kita yang gak bisa kita pindahkan dengan tangan kita. Yang gak bisa kita pindahkan, pindah enggak. Tapi kan ada satu pujian. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Ada tangan Tuhan yang sanggup untuk bisa melewatkan kita dari semua pergumulan persoalan itu. Hidup oleh iman. Biji sesawi, iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Nah, kita harus belajar di situ. Kita belum sempurna, ya. Karena apa? Kita masih manusia, ya. Walaupun kita sudah melayani, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti ini tadi. Kesusahan, penderitaan, sakit penyakit ya. Masalah, pergumulan, oh kita gak lepas dari itu. Karena sesungguhnya Tuhan punya maksud yang indah di balik semua kejadian hidup kita. Dari lahir,
sampai kakek nenek pun Tuhan sudah menulis cerita kita di tangannya. Tuhan sudah memikirkan apa yang terbaik buat hidupmu dan hidupku. Tuhan sudah merancangkan rancangan yang indah buat hidupmu dan hidupku. Kalau kita tetap di tangan Tuhan, kalau kita tetap berserah kepada Tuhan, kalau kita tetap hidup bersama dan berjalan bersama Tuhan. Tapi kalau kita keluar dari track Allah, keluar dari rancangan dan gambaran Allah itu, maka semua resiko akan ditanggung sendiri. Seperti tadi pagi firman, resiko akan ditanggung sendiri. Kita lepas dari genggaman tangan Tuhan. Ada banyak kan orang sombong dengan kekayaannya. Ada banyak orang merasa, wah aku hebat, aku punya segalanya. Gak butuh Tuhan, gak butuh berdoa, gak butuh baca firman, gak butuh beribadah. Toh aku punya deposito yang banyak, toh rumahku di mana-mana. Ya kan, toh villaku ada di mana-mana, mobilku ada 20 dan sebagainya. Aku kaya. Tapi Tuhan berkata juga, hai engkau orang sombong. Jika malam ini engkau diambil, apa gunanya semua? Karena satu saat kita akan ada di dalam berapa ukurannya? 1 kali 2. Saya belum pernah ngukur gitu ya, jadi saya tanya. 1 kali 2. Wa inanilahi. Semua akan gak bisa kita lepas dari itu. Semua ada antriannya. Apa yang kita mau bawa? Rumah pasti ditinggal. Mobil gak cukup. Villa, hotel gak cukup, bukan? Yang kita bawa hanya ini loh, tubuh kita ini loh yang fana ini loh. Yang nanti semua itu daging itu akan tinggal, hanya roh kita aja kepada Tuhan. Jadi gak ada yang perlu disombongkan. Gak perlu ada yang dibanggakan. Dengan kekayaanmu, dengan kehebatanmu, dengan pangkatmu, dengan kedudukanmu, dengan kejayaanmu. Tidak ada yang dapat disombongkan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Semua dari Dia, oleh Dia, dan kembali kepada Dia. Maksudnya apa? Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kekayaan, mempercayakan sesuatu harta dan sebagainya. Apakah kita sudah mau peduli dengan orang lain? Apakah kita sudah mau berbagi untuk orang lain? Apakah kita melihat ada orang-orang di bawah kita yang sedang menunggu, menanti, mau minta? Atau kita memalingkan wajah kita? Kamu gak tahu, aku sendiri juga begini susah. Seperti itu. Saya belajar firman Tuhan kembali, di dalam firman Tuhan dikatakan, jika ada orang yang meminjam kepadamu, jangan pernah engkau menolak untuk memberi pinjaman. Padahal engkau melakukannya, itu Yesus sendiri yang berkata. Diuji saya. Kemarin terjadi seperti itu. Ya kan? WA ini WA, saya WA. Biasa gitu ya. Ini berkata demikian. Ada enggak teman yang bisa ngasih pinjaman untuk aku berangkat dari Bandung ke Jakarta begitu. Nanti aku ganti lebih. Saya melihat dia berkata demikian, saya bilang enggak usah seperti itu. Berapa yang kamu butuhkan? Cek gaya gitu. Berapa yang kamu butuhkan? Cek gaya. Suami saya di samping saya nih, dia nggak tahu saya WA, dipikir apa gitu ya. Nanti saya cerita setelah selesai. Dia bilang saya cuma butuh 400. Waduh. Saya mikir saya aja juga lagi kelimpungan kan gitu. Akhirnya kalau hati kita sudah dikuasai Tuhan, itu kita nggak bisa pakai akal-akalan kita. Maksud hati, justru saya melihat dia itu seakan-akan hebat karena dia di luar negeri gitu ya. Saya melihat bahwa dia baik-baik saja, fine-fine aja, semua nyaman. Maksud hati saya yang mau ngomong. Tapi kebalikan dan dia minta bantuannya kepada saya. Saya mikir, ini gak salah Tuhan gitu ya. Akhirnya ya, oke, hati saya tergerak. Udah, makasih ya, makasih Kak, makasih seperti itu. Saya baru cerita sama suami setelah terjadi proses transaksi gitu. Ini tadi begini-begini. Bersyukur suami itu tidak ngomel. Kamu tuh loh Won, kene yo susah, golek-golek, kok niku cek gampang misalnya kayak gitu ya. Enggak, dia enggak gitu. Dia diam, dia suami yang manis. Bukan maksudnya suami takut dikelek istri, enggak gitu ya. Dia suami yang
yang baik, dia mengerti begitu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa. Oke, kita beriman saja, Tuhan pasti tolong kita. Ada maksudnya Tuhan yang lain, kalau kita bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, Tuhan juga akan menolong kita, nggak mungkin dia tutup mata. Karena apa yang kau tabur pasti akan menuai. Kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Kalau kita menabur pelit, kita akan juga pelit. Tapi kalau kita menabur kebaikan, kepedulian, kemurahan hati, dan kepada siapa saja, kita juga akan menuai. Bukan kita, mungkin keturunan kita nantinya. Bisa jadi. Ya, cucu-cucu kita mungkin bisa jadi. Ini loh, seringkali firman itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita ini berguna saat kita ada di dunia. Karena yang nanti kita tinggal itu apa? Nama baik kita. Dan itu kebaikan akan menyertai kita sampai ke surga. Tapi kalau kita ada, tapi kita nggak bisa bermanfaat. Kita ada, tapi kita nggak bisa berdampak. Kalau kita ada, kehadiran kita di muka bumi ini nggak bisa menjadi contoh teladan, garam, terang, dan berkat. Maka semua akan menjadi sia-sia. Dan Yesus berkata, untuk apa kamu hidup? Udah terbang aja, rapture aja, pulang aja. Nah gitu. Dan saya belajar dari sini. Kalau kita ada sampai hari ini berarti Tuhan masih punya cerita buat setiap kita. Tuhan masih punya cerita untuk rumah tangga kita. Untuk pelayananmu, untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Tuhan masih punya cerita. Itu sebabnya minta kepada Tuhan biar cerita-cerita yang indah. Dan kita juga mau terlibat di dalamnya karena dia sutradara yang luar biasa. Yang bisa tahu bahwa ini kesini gitu ya. Saya nggak pernah nonton sinetron sudah lama. Tapi begitu adik saya di sini nonton, saya juga ketagihan dalam arti, oh jalan ceritanya tuh gini, gitu ya. Ada tentang perempuan istimewa, ya kan? Nah itu, saya mikir, oh ceritanya begini. Tapi dia disakiti, seringkali disakiti. Tapi saya percaya skenario cerita ini pasti nanti endingnya akan hal yang baik, kan gitu. Demikian juga dengan Tuhan, dengan kita. Dia tuh sudah akan menulis rancangan yang indah. Karena Yeremia 28 berkata, apa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancangan yang kuberikan, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan itu sudah tertulis. Nanti Jojo begini. Udah dirancangkan semua. Kita gak tahu rahasia ilahi. Tugas kita hanya percaya kepadanya. Tugas kita untuk apa? Beriman kepadanya. Tugas kita untuk berjalan bersamanya. Tugas kita untuk mempercayai dia. Nah kita mau melihat di sini. Ya, anak ini sudah dibawa kepada Yesus. Tapi dikatakan tadi roh jahat itu bermanifestasi. Dia mencoba mengoceh perhatian dari bapak ini. Supaya bapak ini tidak percaya kepada Yesus. Ragu-ragu gitu ya. Nah kita mau melihat juga murid-murid sudah mengalami kegagalan. Ada anak-anak imam Skewa juga yang pernah berusaha untuk mengusir roh jahat. Tapi justru mereka nggak bisa. Karena apa? Mereka hanya mau mencoba saja. Seperti itu. Nah kita mau melihat di sini. Roh jahat ini dia berusaha untuk membuat bapak ini imannya ragu-ragu. Tidak percaya kepada Tuhan. Ini ayat yang penting, ayat yang ke-22 ini. Dikatakan apa di sini? Setelah bapak ini melihat situasi, kondisi anaknya yang tidak mungkin seakan-akan seperti itu sembuh. Nggak mungkin bisa keluar dari persoalan ini. Dia menyepelekan Tuhan. Dia berkata apa gini. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menghina Tuhan. Menyepelekan Tuhan, dia nggak tahu dengan siapa dia berhadapan Yesus. Ya memang bapak ini juga hanya sekedar percaya-percaya saja gitu ya. Tapi belum beriman dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia berkata ketika anaknya dibanting kiri kanan, dia berkata apa ayat yang ke-22 itu ayat yang menjadi poin utamanya di situ tentang iman, yaitu apa? Sebab jika engkau dapat berbuat sesuatu,
Dikatakan situ, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Seperti contoh begini, Bapak Gembala punya pohon, kelapa. Saya datang, Bapak Gembala kan yang punya ya. Pantas gak sih kalau saya tanya, Om, jika Om bisa, boleh gak aku minta ini? Ya untuk apa saya tanya bisa? Karena memang sudah pasti saya datang kepada Bapak Gembala yang punya Om. Saya minta ya pasti dikasih. Gak usah saya tanya Om, jika Om bisa, boleh gak aku minta ini? Nah itu pertanyaan seakan-akan ini juga dia menyepelekan Tuhan dengan, jika engkau dapat ya Tuhan, jika engkau bisa ya Tuhan, tolonglah lepaskan kami atau anak kami ini. Yesus gak marah dengan perkataan si bapak ini. Reaksi Yesus itu tidak marah. Ya, Yesus paham dan Yesus mengenal kondisi keadaan bapak ini. Dia tidak marah, justru dia berkata apa? Di sini ayat yang menggoncangkan si bapak ini. Segala sesuatu tuh bisa, ya kan? Dikatakan, jawab Yesus kepadamu, jika engkau dapat. Itu ada pertanyaan yang kedua, tiga ya. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wih, ini penekanan yang luar biasa Yesus kepada si bapak ini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Langsung seakan-akan bapak ini sadar. Dan dia berteriak, aku percaya. Pertanyaan itu juga datang kepada kita. Seringkali kita, Tuhan, bisa enggak sih Tuhan tolong aku gini? Bisa enggak sih Tuhan masalahku ini terlepas? Bisa enggak sih Tuhan penyakitku sembuh? Kita salah kalau kita tanya kepada Tuhan seperti itu. Kita harus datang kepada Tuhan dan percaya, Tuhan aku percaya Engkau sanggup menyembuhkanku. Tuhan aku percaya bahwa Engkau sanggup melepaskan aku. Tuhan aku percaya bahwa Engkau bisa menolongku, harusnya begitu. Bukan bertanya, Tuhan bisa enggak sih? Sama Tuhan itu terlalu mudah dan sangat mudah. Orang samudra aja di lekukan tangannya. Bumi ini di tumpuan kakinya. Sebesar apa Allah kita? Sehebat apa Allah kita? Yang dia ciptakan jadilah terang dengan perkataannya. Jadi. Jadilah tumbuhan. Jadi. Dengan perkataannya. Jadilah gelap. Jadi. Jadilah burung-burung di udara, terbang semua. Jadilah apa? Ikan-ikan di laut jadi. Itu Allah yang kita sembah. Tapi seringkali kita ragu bukan? Seperti Bapak ini. Tuhan, jikalau Engkau dapat, bisakah aku bisa keluar dari semua persoalan ini? Buat Tuhan itu sangat mudah dan terlalu mudah. Yang menjadi persoalan di sini, apakah Engkau punya iman? Ini loh yang seringkali kita menggampangkan. Iman itu loh, percaya sungguh, percaya total. Seringkali kita sudah menyerahkan tapi kita masih khawatir, kita ambil lagi. Iya ya, sudah lama ini gimana ya? Iya gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Malam hari ini firman itu mengajarkan kepada kita dan saya juga. Bukan hanya sekedar iman, tapi kita nggak menghidupi iman itu di dalam Tuhan. Itu yang sebabnya nggak bisa terjadi mujizat dan pertolongan Tuhan. Malam hari ini kita mau melihat ketika Bapak ini mendengar, tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Biar ini juga menjadi rema buat kita. Sebagai orang-orang yang percaya, katakan bahwa nggak ada yang mustahil buat aku. Orang-orang yang percaya, sakit penyakitku bisa sembuh. Masalahku bisa sembuh, semuanya, kantongku bisa sembuh, persoalanku bisa sembuh, rumah tanggaku beres dan sebagainya, itu bisa terjadi. Kalau kita tadi mau mengatakan bahwa gak ada yang mustahil buat orang percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita punya Allah yang suka memberkati. Kita punya Allah yang suka peduli. Kita punya Allah yang perhatikan sama kita. Kita punya Allah yang selalu berjalan
bersama kita. Orang Israel aja berjalan, dia pimpin dengan tiang awan, dengan tiang api. Enggak terjadi kerusakan pada baju dan sepatu mereka. 40 tahun, apalagi kita. Kalau Tuhan tidak sayang kita, dia nggak mati buat kita. Kalau Tuhan tidak cinta kita, dia nggak menyerahkan tubuhnya buat kita. Karena dia sayang engkau dan saya, itu sebabnya sampai hari ini dia setia. Dan jangan ragukan akan kesetiaannya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada, Yesus setia. Sekalipun mungkin saudaramu sudah meninggalkanmu, sekalipun engkau ada dalam kesendirian, sahabat-sahabatmu meninggalkanmu ketika engkau sedang terpuruk, ketika mungkin kebangkrutan, kemiskinan, kau dijauhi. Tapi ada Yesus yang selalu setia dekat denganmu, yang mau berjalan menyertaimu, yang selalu mendampingimu. Itu sebabnya yuk jangan ragukan dia, tetap percaya. Dan Bapak ini mengalami kasih karunia Tuhan. Dia berkata, aku percaya, aku percaya. Perkataan percaya itu menggoncangkan hati Tuhan. Tuhan tidak melihat kita seberapa buruk kita, kebobrokan kita, kerusakan kita, kelemahan kita. Yang dia butuhkan ada iman yang mau percaya sungguh kepadanya. Tuhan, ada pengakuan dari Bapak ini. Ya, dikatakan di sini, aku percaya, tolonglah aku yang apa di sini? Tolonglah aku yang apa di sini? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada pengakuan dari Bapak ini bahwa dia lemah. Ada pengakuan kejujuran dari Bapak ini bahwa dia menjadi orang yang bukan orang yang baik. Dan dia berkata, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wow! Jawaban itu menggetarkan hati Tuhan dan itu cukup. Seperti ada dua orang yang di samping kiri kanan Yesus itu. Yang satu berkata, Tuhan ingatlah akan aku ketika engkau saat di Taman Firdaus. Yesus berkata apa? Saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Itu jawaban yang menyenangkan sekali. Dan buat kita juga seperti itu. Akhirnya di sini kita melihat manifestasi kuasa Allah terjadi. Ketika ada pengakuan dari Bapak ini, aku percaya. Ayat yang ke-25. Ketika Yesus melihat orang banyak datang, dia berkata apa? Epitimau, ya, epitimau, kata bahasa aslinya itu. Dia menegur dengan keras, menghardik, memarahi dengan tegas. Dan melarang dengan otoritas kuasa penuh kepada roh jahat ini. Dikatakan apa? Ayat yang ke-25 dia berkata gini. Hai! Kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku perintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini. Dan jangan memasukinya lagi. Hardikan Tuhan untuk roh yang menguasai anak ini. Anak ini tadi pertamanya kan hanya bisu. Tapi ternyata Tuhan berkata ada tulinya. Tuhan itu kalau mau menyembuhkan dengan sempurna. Mungkin Bapak ini nggak tahu kalau anak ini juga mengalami itu. Tapi di mata Tuhan tadi firman Tuhan pagi bilang semua kedapatan telanjang. Dalam hati nggak ada satupun yang tertutup di hadapan Tuhan. Termasuk sakit penyakit anak ini pun. Yesus tahu, hai engkau yang menyebabkan anak ini tuli, bisu. Dengan otoritas kuasa Allah. Epitimau, dia berkata apa? Keluar, pergi dan jangan memasukinya lagi. Haleluya, haleluya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi buat anak ini. Dan dia mengalami kesembuhan. Walaupun saat itu dia orang-orang bilang ini mati. Tapi ketika Tuhan memegang tangan anak ini bangkit, bangkit.
Adakah yang mustahil buat Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupmu? Gak ada, bukan. Adakah hal yang tidak mungkin Tuhan tidak bisa lakukan untuk masalah persoalan hidupmu? Mau itu namanya masalah hutang piutang, mau itu masalahnya sakit penyakit, mau itu masalahnya apalagi rumah tangga dan sebagainya. Kalau kita datang kepada alamat yang tepat yaitu Yesus Kristus Tuhan dan kita beriman, kita percaya kepadanya, Dia gak akan tutup mata. Dia sanggup untuk memberikan pertolongan buat setiap kita. Kita mau melihat terakhir di sini. Ya kan? Semua itu terjadi untuk apa sih? Buat kehidupan kita. Bapak ini dia mengalami perubahan total karena dia menjadi orang yang akhirnya percaya penuh kepada Tuhan. Dan anak ini juga mengalami kesembuhan. Seluruh rumah tangganya juga diberkati Tuhan. Yang harus kita sadari bahwa terkadang Tuhan itu sedang mendidik kita. Di dalam setiap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, masalah keuangan, masalah rumah, pekerjaan, keluarga, usaha, jodoh dan sebagainya. Untuk apa? Satu, mengingatkan kita kembali siapa Dia. Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Ingat itu. Ketika sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita gak sesuai dengan harapan kita. Ayo, Tuhan mengajar kita, ingat kembali. Kau masih punya Tuhan yang kau layani, yang kau sembah, yang kau ikuti itu loh. Buat Dia itu gak ada yang mustahil. Yang kedua itu tadi. Ingat bahwa Yesus berkata di dalam Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukankah kita di sini sudah mengambil keputusan untuk menjadi anak-anak Tuhan? Untuk percaya penuh. Tapi ada banyak juga orang yang sudah percaya tapi hanya di mulut gak di hati. Dan ini perlu bertobat. Ya, supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Ya, kita menjadi orang-orang yang percaya bukan hanya di mulut, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Yang ketiga apa? Kita mau belajar di sini yaitu apa? Miliki iman yang sejati. Bukan hanya percaya, tapi berserah untuk supaya hidup kita ditopang, ditolong, dibentengi oleh Tuhan. Hidup berserah, rajin berdoa. Jangan lupa, tadi kunci ayat di sini adalah kamu bisa melakukan sesuatu kalau kamu berdoa. Jadi dibutuhkan doa. Doa itu nafas hidup kita. Kemanapun kita mau pergi, jangan lupa kita berdoa untuk minta benteng perlindungan. Ya kan? Kalau pagi-pagi saja saudara kita seberang jam 4 dia sudah menaikkan ucapan doanya. Sementara kita masih ngorok. Wah, ini pembelajaran buat setiap kita. Untuk kita mau bangun kembali kesukaan doa. Kalau mereka ada 5 ya Pak ya. Ya 5 kalau dalam menu jam 12 ada, jam 3 ada itu 5. Kita berapa kali? Mungkin pada saat makan saja, mau berangkat saja, ayo bangun kembali. Rutinitas doa-doa kita dibangun kembali. Dan juga kita mau baca terus firman Tuhan. Karena ini dikatakan dari mana iman timbul? Dari mendengar firman Tuhan. Kalau kita nggak banyak makan firman Tuhan, kita pun nggak ada iman untuk percaya kepada Tuhan. Percuma gitu ya, ini harus menjadi pegangan hidup kita. Ayat penutup sama-sama kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Yuk keluarkan ayatnya, kita sama-sama baca dengan suara yang keras. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Tuhan memberkati.